Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Era Maya Ulfa, NIM A2019-01-048, Program Studi D4 Teknologi Laboratorium Medis, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Mandala Walia Kendari. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi praktikum mata kuliah parasitologi, yaitu untuk mengetahui cara pembuatan apusan darah tipis dan darah tebal, dan mengidentifikasi parasit Plasmodium falciparum dan Vivax. Pembuatan apusan darah tipis. Pertama, mengambil 2 buah kaca objek, yaitu untuk slide sampel darah, dan jangan lupa diberi label atau tanda pengenal, dan kaca objek yang bersih untuk pendorong atau penghapus. Selanjutnya, mengambil sampel darah menggunakan pipet tetes atau mikropipet. Lalu, letakkan 1 tetes kecil darah di ujung kaca objek. Kemudian, ambil slide bersih dan letakkan dengan posisi sudut 30-45 derajat terhadap kaca objek. Perlahan mundurkan slide bersih sambil memegang slide sampel dengan tangan yang satu lagi. Kaca penghapus ditarik ke belakang sampai darah menyebar pada sudut tersebut. Dengan gerak yang mantap dan cepat, kaca penghapus didorong sehingga terbentuk apusan darah sepanjang 3-4 cm pada kaca objek. Pastikan untuk mempertahankan kontak secara terus-menerus antara pendorong dan permukaan slide, dan jangan berhenti sampai slide pendorong berada di ujung slide sampel darah. Setelah itu, letakkan slide di atas permukaan yang rata dan kering sampai slide benar-benar kering sebelum melakukan pewarnaan atau menyimpannya dalam kotak slide. Pembuatan apusan darah tebal. Pertama-tama, siapkan 2 buah kaca objek yang sudah dilabel atau diberi tanda pengenal. Lalu, ambil sampel darah menggunakan mikropipet atau pipet tetes. Kemudian, letakkan di tengah kaca objek atau objek gelas. Setelah itu, ambillah slide bersih lalu gunakan sudut slide bersih tadi untuk membuat apusan darah tebal dengan gerakan memutar untuk membentuk sediaan dengan ketebalan yang merata. Setelah itu, letakkan slide di atas permukaan yang rata dan kering sampai slide benar-benar kering sebelum melakukan pewarnaan atau menyimpannya dalam kotak slide.
mengenai identifikasi parasit malaria, yang mana bersama channel ATM Indonesia ini kita membahas malaria yang pertama, yaitu mengenai Plasmodium falciparum. Jadi sebelumnya kita mengenal bahwa spesies malaria yang menginfeksi manusia itu ada Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, dan Plasmodium ovale. Nah, bahasan kita ini terbagi menjadi 3 bagian, yang mana bagian pertama saya bahas mengenai Plasmodium falciparum, yang mana materi ini saya dapat pada saat pelatihan malaria. Oke, langsung saja yang harus diperhatikan pada identifikasi Plasmodium falciparum. Pertama, eritrosit tidak membesar, jadi eritrositnya tetap ukurannya. Kemudian terdapat titik Maurer di sekitar parasit, yaitu bintik-bintik yang berwarna agak-agak kemerahan di sekitar parasit dalam eritrosit. Kemudian bentuk titik Maurer kasar. Kemudian stadium yang ditemukan umumnya tropozoid dan gametosit, karena di dalam darah tepi, darah kapiler dan vena, 2 stadium ini yang paling dominan, tropozoid ring dan gametosit. Bila ditemukan stadium skisen di sediaan darah tepi, menandakan adanya infeksi berat. Jadi berat sekali, sehingga proses perubahan dari stadiumnya itu mencapai di darah tepi, yaitu skisen. Skisen biasanya harusnya di sekitar arteri, kemudian nanti pada saat di kapiler dan vena dia sudah berubah menjadi stadium ring. Lanjut lagi teman-teman mengenai malaria. Identifikasi Plasmodium falciparum, yaitu sediaan darahnya dari sediaan darah tipis. Gini bulasan gimsa, kita bisa melihat eritrositnya tidak membesar, parasit di tengah atau di tepi membran eritrosit. Nah, seperti ini dia gambarnya. Kemudian untuk stadium tropozoid muda, bentuknya akul. Sediaan darah tipis, pulasan gimsa. Ciri-ciri eritrosit tidak membesar, parasit di tepi eritrosit. Jadi di tepi dia kemudian seperti melekat pada eritrosit. Jadi intinya itu berwarna kemerahan, bulat. Di pinggirnya kanan kiri sitoplasma berwarna biru muda. Nah, ini lanjut lagi. Plasmodium falciparum, stadium tropozoid muda, bentuk cincin. Ini sediaan darah dari darah tipis, pulasan gimsa. Ciri-cirinya eritrosit tidak membesar, titik Maurer, cincin agak besar, sitoplasma lebih tebal. Ini tropozoid muda bentuk cincin. Nah, ini ya, itu di tengah-tengah itu ada yang gambar pertama itu cincin dengan 2 inti, sementara gambar kedua itu cincin dengan 1 inti, intinya di dalam. Nah, di dekat parasitnya tadi dalam sitoplasma eritrosit ada bintik-bintik, itu namanya titik Maurer. Lanjut lagi, Plasmodium falciparum, stadium tropozoid muda, bentuk cincin, sediaan darah tipis, pulasan gimsa. Ciri-cirinya eritrosit tidak membesar, titik Maurer, cincin agak kasar. Nah, ini sitoplasma lebih tebal. Nah, ini kita bisa melihat ada titik Maurer. Nah, titik Maurer itu titik yang berwarna agak-agak kemerahan di dalam eritrosit dekat parasit. Kita pindah lagi teman-teman ATM Indonesia. Nah, ini untuk Plasmodium falciparum, stadium skisen muda, jarang ditemukan dalam darah tepi. Kita bisa melihat di sediaan darah tipis, pulasan gimsa. Ciri-cirinya seperti
Jadi biasa eritrosit tidak membesar, parasit jumlah inti 2-6. Pigmen sudah mengumpul, warnanya hitam. Ini citizen. Jadi citizen ini kalau kita melihat dia padat bentuknya, kemudian di dalamnya itu ada 2-6 inti, yang mana masing-masing nanti dikelilingi oleh sejumlah sitoplasma. Apabila ini citizen muda ini menjadi citizen dewasa atau citizen matang, matur, dia nanti akan banyak memisah-misah, lalu nanti akan pecah eritrositnya, keluarlah merosoid. Merosoid ini adalah pecahan dari citizen. Merosoid ini akan masuk ke dalam eritrosit dan menjadi troposoid ring, troposoid muda. Nah, ini Plasmodium falciparum stadium gametosit, sediaan darah tipis. Ulasan Gimsa, ciri-cirinya eritrosit tidak membesar. Parasitnya bentuk pisang agak lonjong, dia bentuknya seperti pisang tapi agak lonjong. Plasmanya biru, inti padat kecil, plasmanya biru. Nah, seperti ini, pigmen di sekitar inti. Nah, kita perhatikan gambar. Nah, itu apa namanya, stadium gametosit, itu ada balon merahnya. Lalu bentuknya agak-agak seperti pisang lonjong. Sitoplasmanya biru, dan intinya padat di tengah. Nah, pigmen di sekitar inti. Nanti ada pigmen warna agak-agak kuning, itu pigmen di sekitar inti. Kita lanjut lagi, teman-teman HTL Indonesia, mengenai Plasmodium falciparum stadium gametosit. Mikrogametosit, sediaan darah tipis. Ulasan Gimsa, ciri-cirinya eritrosit tidak membesar, parasitnya bentuk sosis, sitoplasma merah muda, inti tidak padat. Nah, ini yang si mikronya, mikrogametosit. Jadi kalau mikro ini berarti yang jantan. Kita bisa melihat di situ pigmennya tersebar. Jadi pigmennya tidak menyatu, tapi masih ada juga di sini balon merah. Pigmennya ini kalau kita melihat gambar itu tersebar. Intinya tidak kompak padat seperti yang tadi. Ini menyebar. Kemudian sitoplasmanya merah muda, tidak biru. Bentuknya seperti sosis. Seperti sosis berarti dia panjang. Oke, lanjut lagi, kita pindah ke stadium troposoid muda, sediaan darah tebal. Nah, ini darah tebal ulasan Gimsa. Cirinya gambaran uniform. Sama berarti gambarannya, bentuknya tidak ada yang lain. Bentuk cincin terbuka, koma, tanda seru. Sayap burung terbang. Nah, ini benar apa yang dikatakan? Ada yang cincin-cincinnya terbuka, ada juga cincinnya yang tertutup. Jadi kalau kita melihat seperti cincin yang ada permatanya, kadang dia bentuknya seperti koma dengan ada titik. Tanda seru apabila dia sisanya baru hanya garis saja. Sayap burung terbang, sayap burung terbang itu dia berarti inti di tengah, kanan kiri, itu sayap burung terbang. Kita bisa melihat di ilustrasi di gambar sebelah. Lanjut lagi teman-teman lain bisa. Nah, untuk stadium troposoid muda dan gametosit, stadium troposoid muda ini kita bisa melihat yang tadi sama, gametositnya di sebelah ada 2 gametosit. Jadi sediaan darah tebal, ulasannya Gimsa. Ciri-cirinya bentuk cincin terbuka sama, koma, tanda seru, sayap burung terbang. Sementara gametosit bentuk pisang, bentuk sosis. Jadi ada yang bentuknya seperti pisang, ada yang bentuknya seperti sosis. Parasit malaria bagian kedua di channel ATL Indonesia. Oke,
Kali ini kita membahas mengenai Plasmodium vivax sebagai kelanjutan dari Plasmodium falciparum yang pertama di video sebelumnya. Jadi yang harus diperhatikan dalam identifikasi Plasmodium vivax adalah pertama, eritrosit membesar. Falciparum tidak membesar, ini membesar. Kalau di vivax membesar, terdapat titik Skapner di sekitar parasit. Kemudian titik Skapner bentuknya halus dan tersebar merata di sekitar parasit. Keempat, stadium yang ditemukan tropozoid, skisen, dan gametosit. Semua stadium sebenarnya ada. Nah, di sini 4 ciri ini menjadi ciri dari Plasmodium vivax. Oke, kita lihat lagi selanjutnya gambar dari Plasmodium vivax stadium tropozoid muda. Jadi di sini sediaan darah tipis pulasan gimsa, ciri-cirinya yaitu bentuk cincin. Besarnya sepertiga dari sel darah merah. Eritrosit membesar. Kita bisa melihat di sini eritrosit yang normal di sebelah terinfeksi Plasmodium vivax dia membesar. Kemudian mulai tampak titik Skapner. Titik Skapner itu bercak-bercak dibintik di dalam sitoplasma eritrosit. Nah, ini terlihat agak-agak warnanya merah gelap. Ini titik Skapner. Kemudian ukuran parasitnya ini lebih besar daripada parasit dari Plasmodium falciparum. Oke, lanjut lagi teman-teman Anteleng Indonesia. Nah, Plasmodium vivax stadium tropozoid. Nah, ini tropozoidnya. Sediaan darah tipis pulasan gimsa, ciri-cirinya yaitu bentuk amoeboid, masih mempunyai vakuole. Ada vakuole. Vakuole itu gelembung-gelembung. Nah, bentuknya amoeboid, eritrosit membesar, titik Skapner jelas. Jadi di sini kita bisa melihat antara penjelasan dan gambar kita sinkronkan. Pertama, ukuran parasitnya membesar dari ukuran ring. Kemudian bentuknya amoeboid, artinya sitoplasmanya seperti memanjang, menjalar, artinya dia amoeboid, seperti amoeba, dia memanjang, menjalar. Kemudian eritrositnya membesar. Lalu di dalam eritrosit tadi ada bintik-bintik merah, itu namanya titik Skapner. Nah, ini kita bisa melihat mensinkronkan antara gambar dengan penjelasan. Kemudian lanjut kita ke nomor 3, Plasmodium vivax stadium skisen muda. Skisen muda ini istilahnya perubahan dari tropozoid dewasa itu berubah menjadi skisen. Mana nanti bila tropozoid dewasa berubah jadi skisen berarti dia masuk ke aseksual. Kalau dia dari tropozoid dewasa dia berganti jadi gametosit, berarti dia fase seksual. Nah, sediaan darah tipisnya pulasan gimsa, ciri-cirinya inti membelah, jumlahnya 4 sampai 8. Ini ada, kita hitungi di sini ada 6. Eritrosit membesar. Titik Skapner masih tampak di bagian pinggir eritrosit. Karena ini bentuknya kompak, membulat, sehingga dia sudah mengisi hampir seluruh eritrosit, sehingga titik Skapnernya di tepi berupa bintik-bintik warna kemerahan. Nah, ini kita bisa melihat bentuknya seperti ini, skisen. Jadi skisen ini ciri khas skisen muda atau pre-season, itu cirinya ada jumlah inti 4 sampai 8 dan masih kompak sitoplasmanya, belum melakukan proses istilahnya invaginasi atau membelah-belah mengikuti inti. Kemudian kita pindah ke, nah ini yang sudah matang, skisen matang, sediaan darah tipis pulasan gimsa. Ciri-cirinya jumlah inti 12 sampai 24. Pigmen kuning tengguli. Jadi di sini kita bisa melihat parasitnya ini sitoplasmanya mengikuti inti. Membentuk merozoid, yang mana ini cikal bakal tropozoid nanti. Kecil, membentuk bulatan-bulatan kecil, jumlahnya
12 sampai 24 jumlahnya di dalamnya. Lalu pigmennya kuning tengguli, kuning-kuning agak-agak sedikit gelap mungkin, tengguli. Kemudian berkumpul, berarti berkumpul di tengah pigmennya. Eritrosit membesar, seperti biasa eritrosit membesar, sementara titik skarpnernya juga masih ada namun di pinggir karena terdesak oleh season matang. Yang tadi season tadi berasal dari pre-season yang membentuk bulatan-bulatan, membelah, membentuk kutub masing-masing mengikuti jumlah intinya ini ada 12 sampai 24. Nah, masing-masing lalu membentuklah sebuah namanya calon-calon atau cikal bakal tropozoid muda. Nah, ini lanjut lagi kita teman-teman dari Indonesia. Nah, ini kita pindah ke stadium makrogametosit. Makro berarti kan yang besar, gametosit yang besar. Gametosit besar ini sediaan darah tipis, ulasan gimsa. Ciri-cirinya kita bisa melihat di sini. Inti kecil, padat, pigmen tersebar. Jadi kuncinya itu adalah intinya kecil, padat, pigmen tersebar. Dan kita bisa melihat intinya dia padat, kompak, protoplasma biru. Protoplasma ini atau sitoplasmanya warnanya biru. Eritrosit membesar, seperti juga membesar, dan ini sudah mengisi hampir semua eritrosit parasitnya ini. Titik Skapner masih tampak di pinggir walaupun sedikit. Nah, ini makrogametosit ini adalah yang bentuk betina. Nah, selanjutnya kita bisa melihat lawannya tadi, yaitu stadion tropozoid inti 1. Nah, ini ciri-cirinya sitoplasma kompak dan amoeboid, zona merah di sekitar parasit, titik Skapner. Nah, ini kita bisa melihat dari sediaan darah tebal. Tropozoid inti 1. Tropozoid artinya dia sudah bentuk tropozoid dewasa. Ini kita bisa melihat di ujung panah, di bawah dengan di atas. Kita pindah lagi teman-teman dari Indonesia. Nah, ini stadium tropozoid gametosit, skizen dan zona merah. Nah, ini zona merah. Sediaan darah tebal, kita bisa melihat sini ada tropozoid yang di atas. Kemudian lagi kita melihat yang sebelah kiri atas itu adalah skizen. Nah, ini ciri-cirinya dari sediaan darah tebal gimsa. Gambaran tidak uniform. Jadi gambaran tidak uniform ini macam-macam bentuk ditemukan di dalam sitoplasma. Beda dengan falciparum yang gambarannya uniform. Homogen, hanya ditemukan ring saja atau bersamaan dengan gametosit. Nah, tropozoid kita bisa melihat di sini ada di situ. Skizen jumlahnya intinya 12 sampai 24. Ada skizen yang di atas dengan yang di bawah. Gametosit bulat, inti 1, pigmen tersebar. Nah, itu kita bisa melihat itu yang panah sebelah kanan bawah itu. Ya, terlihat. Lanjut lagi teman-teman dari Indonesia. Ini morfologi Plasmodium vivax. Jadi di situ ada bentuk ring, kemudian matur ring form, dia mulai membesar ringnya, tur, kemudian tropozoid. Tropozoidnya ini dia sitoplasmanya amoeboid, berjalan seolah berjalan memanjang. Kemudian nanti jadi tropozoid, lalu early skizen awal dia membelah menjadi 2 inti. Lalu skizen intinya ada sekitar 7. Matur skizen intinya banyak dan sudah masing-masing memiliki sitoplasma. Lalu developing gametosit. Nah, ini gametosit, ada gametosit female, ada gametosit male. Nah,
tadi tidak disebutkan di sana tadi sebelumnya yang gametosit jantannya, ini cuma gametosit betina, makrogametosit, intinya kompak. Kalau yang jantan intinya menyebar, mikrogametosit, warnanya merah. Kalau betina warnanya kebiruan.